Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Doanya dipimpin ya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau nanya nih, hari ini hadir semua kan ya? Apakah ada yang tidak hadir? Kalau tidak hadir, silahkan nanti melaporkan ke Ibu ya, ketua kelasnya. Anak-anak semua, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, betul sekali, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai bahaya merokok. Harapannya setelah kita belajar materi bahaya merokok, anak-anak semua dapat memahami dan dapat menghindari untuk kesehatan kita semua. Nah, anak-anak semua pernah tidak melihat di berita ada orang yang meninggal keracunan ataupun akibat meminum minuman beralkohol? Atau anak-anak semua melihat nih artis-artis yang tertangkap BNN karena penyalahgunaan obat terlarang? Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, yang termasuk dengan minuman beralkohol itu disebut dengan minuman keras, dan juga yang dinamakan obat-obatan terlarang itu termasuk ke dalam narkoba. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mengenai minuman keras dan juga narkoba. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan menjelaskan tujuan kita pada hari ini. Jadi nanti setelah kita selesai pembelajaran, siswa itu dapat menjelaskan kembali apa itu pengertian minuman keras, apa itu pengertian narkoba, dan juga dapat memahami nih jenis-jenis narkoba, jenis-jenis minuman keras, kemudian ciri-ciri minuman keras, ciri-ciri narkoba, dan juga nanti siswa-siswi dapat mengambil hikmah dari penggunaan narkoba dan juga penggunaan minuman keras, seperti itu ya. Langsung saja kita masuki materi. Nah, anak-anak semua, apakah bisa melihat gambar di samping ini? Ya. Jadi gambar di samping ini adalah gambar dari minuman beralkohol atau biasa kita sebut dengan minuman keras. Kemudian ada gambar kedua, yaitu ini. Apa sih Bu itu? Itu adalah jenis-jenis dari narkoba. Nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Jadi ini merupakan, kedua gambar ini merupakan minuman keras dan juga foto dari narkoba yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya silahkan anak-anak semua untuk membuka buku halaman 20. Di situ terdapat materi mengenai narkoba dan juga minuman keras. Kita akan berdiskusi mengenai itu ya. Apa sih minuman keras? Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan sifatnya itu adiktif. Apa itu adiktif? Yaitu yang memiliki sifat candu. Jadi dengan mengkonsumsi minuman keras ini dapat menimbulkan kecanduan. Pengkonsumsi akan selalu ingin untuk meminum minuman ini terus. Nah, itu disebut namanya candu, seperti itu. Nah, yang membuat minuman keras ini berbahaya adalah minuman keras ini mengandung alkohol. Nah, alkohol itu merupakan zat dari etanol. Jadi zatnya itu bernama etanol. Nah, itu sangat berbahaya ya, karena selama ini kan kita alkohol itu digunakan untuk mengobati luka di luar, bukan untuk dikonsumsi untuk diminum, apalagi untuk diminum ya. Jadi dengan orang itu mengkonsumsi alkohol, maka itu dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, itu yang pertama yang pasti. Kemudian nanti juga akan menimbulkan ketagihan karena ada sifatnya adiktif dari etanol. Kemudian juga nanti pastinya dengan orang itu mengkonsumsi alkohol itu akan menyebabkan kerusakan dari organ tubuh. Nah, dan juga ada nanti gangguan mental organik. Dari hal-hal tersebut itu sangat berbahaya ya untuk manusia konsumsi, karena itu merupakan dampak-dampak buruk yang tidak baik dan dapat merusak dari organ tubuh kita, seperti itu. Jadi katakan tidak pada minuman keras. Makanya anak-anak semua pasti pernah melihat atau yang suka menonton berita. Angkat tangan yang suka menonton berita, coba Ibu mau lihat. Nah, pasti anak-anak semua
di TV atau di berita itu sering sekali melihat dari korban minuman keras meninggal, keracunan, dan juga itu karena pengoplosan. Pengoplosan itu apa sih? Yang biasa itu dicampur dengan bensin, dicampur dengan komiks, hal-hal yang seperti itu yang dapat merusak organ tubuh. Sehingga kenapa bisa merusak? Karena itu merupakan zat-zat kimia yang seharusnya tidak kita konsumsi, kemudian dikonsumsi merusak organ tubuh, sehingga organ tubuh seperti hati itu kan fungsinya untuk menyaring racun, itu tidak berfungsi lagi karena banyaknya minuman yang masuk, sehingga dengan kerusakan hati itu maka tubuh tidak dapat menjaring yang namanya racun. Nah, racun itulah menyebar ke seluruh tubuh, maka orang itu dapat meninggal kalau tidak cepat ditangani karena pengoplosan itu, dan juga bahaya dari etanol atau alkohol tersebut. Makanya jangan sesekali untuk mencoba atau mendekati karena bahayanya yang begitu besar untuk mengancam generasi kita, khususnya generasi muda Indonesia. Karena selain ada namanya minuman keras itu, ada yang namanya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba itu merujuk kepada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai narkotika. Pada saat ini di Indonesia itu sedang melaksanakan perang narkoba. Kenapa perang narkoba? Sangat meresahkan, apalagi di kalangan remaja dan juga di kalangan anak muda, generasi muda, penerus bangsa ini banyak sekali yang sudah mengkonsumsi narkoba. Padahal narkoba ini, sasaran dari narkoba itu adalah anak-anak, dengan disusupkan di dalam permen, dalam makanan. Itu dari situ kemudian anak-anak dapat memiliki candu seperti itu. Tapi tidak, itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Maka itu bahayanya dari narkoba. Narkotika itu apa sih, Bu? Narkotika itu adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran. Biasanya ini digunakan dalam operasi untuk pembiusan pasien. Nah, setelah itu digunakan dalam operasi itu karena dapat mengurangi dan juga menghilangkan dari rasa nyeri. Selain itu, efek dari narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, ini dia yang sering salah gunakan bagi oknum-oknum yang telah mengonsumsi dari narkotika. Narkotika itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu golongan 1. Golongan 1 itu termasuk dari heroin, kokain, dan ganja. Jadi ini kegunaannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga ini apabila dan dapat menimbulkan kecanduan yang sangat tinggi untuk golongan 1 ini ya. Dan golongan 2 itu di situ ada morfin. Morfin ini digunakan untuk sebagai pengembangan ilmu pengetahuan juga, dan efeknya ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi. Kemudian yang golongan ketiga itu ada yang namanya kodein. Nah, biasanya kodein ini digunakan untuk terapi, dan ini juga termasuk dengan golongan narkotika dengan ketergantungan yang ringan. Itu dia 3 pengelompokan dari narkotika. Kemudian kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu ganja. Ganja ini merupakan tanaman. Dalam ganja ini terkandung namanya itu zat kimia. Nah, zat inilah yang dapat menimbulkan ketergantungan dan juga menimbulkan efek-efek yang tidak baik dalam tubuh kita. Seperti itu. Kemudian dampak apa sih yang kita rasakan apabila mengkonsumsi ganja? Yang pertama itu nanti akan menurunkan konsentrasi, kemudian adanya menurunkan daya ingat, kemudian menimbulkan rasa takut dan juga panik dan juga depresi. Itu sedikit dampak dari ganja yang bisa kita lihat apabila seorang itu mengkonsumsi ganja. Kemudian yang kedua yaitu adanya kokain. Kokain ini biasanya itu digunakan dalam bidang kedokteran untuk bius karena dapat menghilangkan rasa nyeri. Kemudian dampak apa sih yang terdapat apabila mengkonsumsi atau menyalahgunakan dengan kokain ini, yaitu yang pertama dapat depresi, kemudian ada kejang jantung, kemudian yang parahnya lagi bisa meninggal dunia. Nah, itu dia efek yang sangat berbahaya sekali ya apabila seseorang mengkonsumsi kokain. Kemudian yang ketiga itu ada morfin. Morfin ini ada morfin, heroin, dan juga ada kodein. Nah, jadi 3 zat ini
yaitu campuran tumbuhan dan juga zat-zat kimia lainnya. Jadi tidak hanya tumbuhan tapi dia juga dicampur dengan zat-zat kimia lainnya. Di sini efek yang ditimbulkan sama-sama berbahaya, yaitu yang pasti ketergantungan dan merusak organ-organ dalam tubuh ya, karena di sini ada campuran dari zat-zat kimia. Kemudian itu dia golongan-golongan di dalam narkoba, dan juga tuh kita telah membahas mengenai minuman keras. Itu sangat menimbulkan efek negatif dalam tubuh kita. Jadi anak-anak semua jangan pernah untuk mencoba, jangan pernah untuk mengonsumsi yang namanya itu minuman keras dan juga narkoba. Katakan tidak pada minuman keras dan juga katakan tidak pada narkoba, karena efek yang ditimbulkan sangat bisa merusak masa depan anak-anak semua, khususnya generasi muda yang menjadi penerus bangsa, seperti itu. Anak-anak semua, ada yang ditanyakan? Ibu, saya mau nanya bagaimana cara untuk menghentikan konsumsi minuman keras, Bu? Nah, bagaimana sih cara untuk menghentikan yang namanya itu mengkonsumsi minuman keras dan juga narkoba, khususnya narkoba ya. Kalau misalnya narkoba itu biasanya akan ditanggulangi oleh BNN. Di situ nanti ada yang namanya itu masa karantina. Di situ nanti akan diobati, diberikan dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan positif, sehingga di situ nanti akan pengguna yang dulunya aktif itu akan tidak merasa ketergantungan, karena awal untuk melepas narkoba itu sangat sakit. Itu ibu baca ceritanya dari orang yang pernah mengkonsumsi narkoba. Nah, untuk melepasnya pun sangat sulit. Jadi anak-anak semua jangan pernah untuk mencoba, karena setelah sekali mencoba itu akan merasakan ketergantungan, dan apabila ketergantungan itu untuk melepasnya sangat susah dan sangat ketakutan, seperti itu. Menyimpulkan, nah itu dia kesimpulan kita pada hari ini. Semoga anak semua dijauhkan dari namanya itu narkoba dan juga minuman keras, karena dampak negatif yang diberikan itu sangat-sangat merusak tubuh maupun masa depan anak-anak semua ke depannya ya. Apakah hari ini anak-anak semua dapat menerima dengan baik, dan juga apakah memang semua hari ini merasa nyaman dan menyenangkan untuk melihat kita pada hari ini? Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan juga untuk anak semua tetap jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan, supaya kita tetap terjaga dari namanya virus, terjaga dari namanya itu corona, tetap terjaga dari COVID-19. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.